Banjarmasin terkenal dengan kota seribu sungai. Tapi di sini juga ada danau yang gak kalah indah. Salah satunya adalah Danau Biru di belakang ini. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum. Kali ini aku mau liburan bareng Hijab Travel ke Banjarmasin. Nah, Banjarmasin ini kota kelahiran aku loh. So aku kangen banget karena udah lama banget nggak kesini. So kalian harus temenin aku ya. Yuk. Banjarmasin terkenal dengan kota seribu sungai. Tapi di sini juga ada danau yang gak kalah indah. Salah satunya adalah Danau Biru di belakang ini. Danau Biru ini terbentuk dari bekas tambang pasir yang tidak terpakai lagi. Sisa pasir putih yang mengendap di dasar danau memantulkan cahaya matahari dan warna air, menghasilkan warna biru yang berkilau seperti ini. Menikmati sore di kota Banjarmasin, enaknya kita sambil jajanan khas dari Banjarmasinnya itu pentol. Jadi dia itu kayak bakso, cuman dia ada yang dibakar, ada yang langsung pakai kuah juga bisa. Nah, sambelnya tuh beda banget sama bakso, ada yang pedas, ada yang manis doang, atau ada bumbu kacangnya juga. Nah, apalagi kalau kita makannya tuh sambil menikmati Siring Martapura yang suasana tuh ceria banget kayak gini. Taman Siring Martapura ini adalah tempat hiburan favorit masyarakat sekitar karena dekat, banyak jajanan dan mainan anak-anak seperti ini. Dari Siring Martapura, sekarang aku udah ada di salah satu tempat makan khas Banjarmasin, namanya Lontong Orari. Walaupun capek setelah seharian keliling Banjarmasin, nggak apa-apa deh aku relain kesini karena aku udah lama banget nggak makan Lontong Orari. Seperti apa sih makanannya? Kalian penasaran kan? Yuk kita cicipin. Asal nama Lontong Orari diambil dari seringnya anggota organisasi radio amatir Indonesia atau Orari nongkrong di warung ini sampai subuh. Ya iya sih, soalnya nggak banyak warung kuliner yang buka sampai pukul 4 pagi kayak gini. Udah dateng makanannya. Nah, jadi ini dia nih namanya Lontong Orari. Sebenarnya dia tuh lontong biasa, cuman uniknya bentuknya tuh segitiga gitu. Terus juga kita bisa pilih lauknya ya. Jadi ada ayam, ada telur, atau ikan haruan. Jadi biasanya khasnya tuh ikan haruan atau ikan gabus ya. Cuman sekarang aku lagi milih telur aja karena kebetulan aku nggak terlalu suka ikan gitu. Terus uniknya lagi, dia pakai sambal merah gitu, jadi yang ngebedain sama lontong sayur di Jakarta itu sambal merah ini. Nah, sekarang kita cobain ya. Selesai makan, udah kenyang, alhamdulillah. Besok kita lanjutin lagi jalan-jalan di kota seribu sungai ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Hijab Travel.
Pasar Terapung Lok Baintan mulai beroperasi jam setengah 7 sampai jam setengah 9 pagi. Untuk menuju pasar ini, kamu harus menaiki perahu motor selama kurang lebih 1 jam dari Banjarmasin. Di pasar ini dijual aneka macam sayur-sayuran, buah-buahan, hingga kue khas lokal. Uniknya, sebagian pedagang dan pembeli masih menggunakan sistem barter loh. Keunikan lainnya, pasar ini akan bubar dengan sendirinya seiring arus sungai yang bergerak ke hilir. Timeless seasons calling, rain of reasons falling. Assalamualaikum, balik lagi di Hijab Travel bareng aku Sela Alasta. Kita masih di Banjarmasin dan hari ini aku lagi ada di makam Sultan Suryansah. Jadi beliau ini adalah Sultan Kerajaan Banjar pertama kali yang memeluk agama Islam dan membuat Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam. Kita lihat ya ke dalam. Sebagai kota terbesar di Pulau Kalimantan, penduduk Banjarmasin mayoritas beragama Muslim. Perkembangan Islam bisa kita telusuri sejak era Kerajaan Banjar. Raja Banjar pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Suryansah yang memimpin pada tahun 1526 sampai 1550. Beliau mengubah Kerajaan Banjar menjadi kerajaan Islam. Selain itu, Sultan Suryansah mendirikan salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Sultan Suryansah yang terletak tidak jauh dari makam beliau. Kita udah selesai keliling-keliling dan ziarahnya. Sekarang aku mau lanjut ngeliat rumah adat Banjarmasin yang udah berdiri lama banget, ratusan tahun. Penasaran kayak gimana? Ikutin terus ya, tetap di Hijab Travel. Jadi sekarang setelah menempuh 2 jam perjalanan dari Banjarmasin, aku sampai di Selong Ulu Martapura. Di sini ada 2 jenis rumah adat Banjar. Yang pertama Bubungan Tinggi dan yang kedua itu adalah Gajah Baliku. Nah, di belakang aku ini adalah Gajah Baliku. Di sini tuh bangunannya masih tradisional banget, masih dibikin sama kayu ulin khas sini, khas Banjarmasin, dan didirikan dari tahun 1811. Udah lama banget ya, tapi sekarang masih dihuni sama keturunan-keturunan si pendiri rumah adat ini gitu. Terus sekarang udah jadi cagar wisata dan dilindungi oleh undang-undang. Kita masuk yuk ke dalam. Terdapat 11 jenis rumah tradisional Banjar yang sayangnya sebagian besar sudah punah seiring perkembangan zaman. Nah, di Teluk Selong Martapura masih ada 2 rumah adat khas Banjar yang berusia lebih dari 200 tahun. Oke, sekarang kita ke rumah yang satu lagi, yaitu Bubungan Tinggi. Itu rumahnya, sekarang kita masuk ke dalamnya. Kalau yang satu lagi disebut rumah Bubungan Tinggi. Namanya diambil dari desain atap yang menjulang tinggi ke atas. Bentuk atap ini masih banyak kita temukan di gedung-gedung pemerintahan Kalimantan Selatan. Kini, rumah Bubungan Tinggi dihuni generasi keempat pendiri rumah ini. Keduanya benar-benar dibuat dari kayu ulin asli dan masih terawat baik dengan berbagai perabot antik dari abad ke-19. Nih, kelambunya lucu. Biasanya kalau pengantin adat Banjar, kamarnya kayak gini nih, dihiasnya. Ada di Pasar Intan Martapura. Rencananya aku mau nyari oleh-oleh yang unik khas Banjarmasin. Makanya aku kesini nih. Jadi katanya Martapura ini adalah salah satu penghasil batu mulia terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi sekitar 25 ton per tahun dihasilkan di sini. Kebayang dong ada berapa ragam batu mulia yang dijual di sini, dari harga yang paling mahal sampai yang paling miring. Nah, seperti apa ya kira-kira yang bakal aku cari? Ikutin terus yuk. Pasar Intan Martapura sudah ada sejak tahun 1950.
Kebanyakan batu yang dijual di sini masih diolah dengan tangan atau alat-alat tradisional, walau ada yang sudah menggunakan mesin modern. Ragam berlian, safir, zamrud, kecubung, dan lain-lain dijual mulai dari Rp5.000 sampai ratusan juta rupiah. Banyak juga pembeli dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, India, hingga Afrika Selatan yang berburu batu mulia di sini. I'm wandering around, but look now and well. Love is not enough in order to last. Remember your life is part of my past. Nah, bagus banget batunya, jadi kayaknya aku udah tahu mau beli yang mana untuk aku bawa ke Jakarta. Tapi sayangnya Hijab Travel Goes to South Kalimantan kali ini harus selesai sampai di sini. Makasih ya buat teman-teman yang udah nemenin aku beberapa hari ini keliling Banjarmasin. Nah, untuk kalian jangan lupa share dan like video ini dan juga subscribe Hijab YouTube channel. Sampai ketemu di Hijab Travel selanjutnya. Dadah!